Lukas pasal 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Renungan dalam perumpamaan ini menggambarkan kasih Bapa di surga yang tak pernah berhenti menantikan pertobatan kita. Anak bungsu melambangkan orang berdosa yang sadar dan kembali kepada Tuhan. Sementara anak sulung mewakili orang yang merasa dirinya benar, tetapi hatinya jauh dari kasih Bapa. Allah tidak pernah menolak seorang pun yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat.
Seperti Bapa dalam cerita ini, Tuhan selalu menunggu dengan tangan terbuka, siap memeluk dan memulihkan kita, betapapun besarnya kesalahan kita. Refleksi. Apakah aku pernah seperti anak bungsu, jauh dari Tuhan karena dosa atau keinginan duniawi? Ataukah aku seperti anak sulung, merasa lebih benar daripada orang lain, sehingga sulit mengampuni dan bersuka cita atas pertobatan sesama? Bagaimana aku meneladani kasih Bapa yang tanpa syarat dalam hubunganku dengan orang lain? Tindakan yang bisa kita lakukan: bertobat dan kembali. Jika ada dosa yang masih mengikat, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mengampuni. Belajar memaafkan seperti Bapa mengampuni, tanpa menyimpan dendam. Bersukacita atas kebaikan Tuhan. Jangan iri ketika orang lain diberkati, tetapi bersyukur karena kasih Tuhan cukup untuk semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menantikan aku dengan tangan terbuka. Ampuni jika selama ini aku menjauh darimu atau merasa lebih benar daripada sesama. Ajarkan aku untuk mencerminkan kasih-Mu yang tak berkesudahan, siap mengampuni, merangkul, dan bersukacita atas setiap pertobatan. Tolong aku untuk selalu hidup dekat denganmu. Dalam nama Yesus, amin. Semoga renungan ini memberkati hari Anda dan mengingatkan Anda akan kasih Bapa yang tak pernah berubah.